Kitty, selamat sore. Halo, kita dulu Selamat namaste. datang di After School at Home Cewek banget. Halo, Wah, apa kabar? baik-baik. Kamu apa kabar nih? Aku baik juga, Kak. Lagi di mana nih, Clarice? Aku malah lagi di kamar aja. Di rumah dulu aja ya, jangan kemana-kemana dulu pokoknya. Jangan pergi-pergi dulu. Mending sekarang kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrolin seputar single terbaru kamu, yang judulnya Seperti Pelangi. Nanti kita juga bakal ada games nih, dan ada sesi Q&A, Clarice. Oke, Jadi, sebelumnya aku mungkin mau mengucapkan selamat dan terima kasih dulu kali ya, karena udah rilis single judulnya Seperti Pelangi. Itu keren banget, lagunya kece sih. thank Walaupun you. sebenarnya liriknya agak sedihnya ada, tapi dibawainnya fun gitu. Ya, bener. Musiknya juga ceria, jadi nggak kerasa galau banget. Nah, aku kan udah dengerin nih lagunya dan udah nonton video klipnya juga. Tapi aku pengen nanya nih ke penyanyinya langsung gitu. Sebenarnya lagu Seperti Pelangi itu tuh bercerita tentang apa sih, Clarice? Oke, jadi seperti Pelangi itu menceritakan tentang pada masa-masa remaja itu kan kita pasti merasakan apa itu cinta dan juga ngerasain jatuh Hmm. cinta gitu kan pada pertama kalinya. Bisa dibilang first love gitu. Dan seperti Pelangi ini menceritakan seorang remaja, tentunya cewek, karena aku cewek ya ini. Tapi bisa juga dinyanyikan sebagai cowok gitu. Cuman ini sih aku jelasin aja ya. Jadi seperti Pelangi itu menceritakan tentang seorang remaja yang suka sama seseorang tapi susah untuk ngungkapin perasaannya gitu. Dan juga ada Hmm. lagi dari seperti Pelangi yaitu tentang di ghosting. Jadi sekarang itu ghosting yang malah zaman itu kan. Dan Nah, kebetulan Kapika memilih ada dua makna dari lagu itu, yaitu yang tadi aku bilang dan juga tentang ghosting. Nah, tentang ghostingnya bagian mana sih? Tentang ghostingnya itu justru bagian refnya gitu. oh, bagian refnya. Oke, nanti mungkin kita bisa kali ya nyanyiin, Clarice bisa nyanyiin bagian refnya, tapi nanti dulu nih, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ini kan tadi kamu sempat ceritain kalau tentang first love lah ini lagunya gitu. Ada Iya, tentang di ghosting juga. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih kamu milih tema tentang ini? Ini pengalaman pribadi atau gimana, Clarice? banyak banget yang nanya tentang ini. Cuman sebenarnya ini bukan dari pengalaman aku gitu. Jadi mungkin ini pengalaman Hmm. kepribadiannya sang penulis mungkin atau mungkin juga ya karena lagi viral aja gitu. Tapi menurut aku sih ini mungkin dibuat kayak gini karena emang lagi viral juga. Karena kebetulan fans-fans aku itu kan masa-masa remaja juga gitu baru ngerasain Hmm. cinta gitu. Makanya mungkin karena itu dibuat seperti Pelangi yang walaupun agak galau liriknya tapi dibuat fun karena ya seumuran aku ya harus cheerful, fun, colorful gitu. Benar-benar banget. Walaupun putus cinta, walaupun lagi galau, tapi ya ceria aja dulu guys gitu. Benar banget. Happy aja dulu. Tadi kan kamu udah sempet nih nge-spill kalau yang nulis lagu ini tuh Kak Pika gitu. Nah, tapi aku pengen tahu ini sepenuhnya ditulis sama Kak Pika Iskandar atau ada kamu juga nih turut nulis ikutan nulis liriknya atau milih kata-katanya mungkin. Oke, jadi kalau misalnya lagu ini sih kebetulan yang karang semuanya dari awal sampai akhir emang Kapika Iskandar. Jadi aku nggak terlibat sama sekali dalam Hmm. itu. Tapi, nah aku jadi pengen nanya nih, Clarice, prosesnya tuh gimana sih? Jadi, kamu ketemu langsung kah sama Kapika, terus kayak brainstorming bareng, terus Kapika mungkin coba susun liriknya, terus habis itu dikasih tahu ke kamu atau gimana? Ceritain dong. Oke, jadi waktu itu pas mau dikarangin lagu ini ya emang nggak ada workshop dulu sih kayak untuk pengelola liriknya gitu. Jadi emang langsung dibuat aja dan Kapika udah tahu taste aku kira-kira kayak gimana sih karena papi aku mungkin udah jelasin ke Kapika dan karena waktu itu masa-masa pandemi gitu kan masa-masa pandemi yang kayak Hmm. awal gitu jadi belum bisa Hmm. meeting-meeting yang benar-benar detail menjelaskan kayak Hmm. Hmm. Ming atau dan lain-lainnya. Cuman waktu itu sempat dikasih denger dulu, nih kira-kira lagunya kayak gini suka nggak? Atau misalnya ada yang mau dirubah nggak? Nah kebetulan aku udah suka Hmm. banget, bener-bener kayak udah Ah, perfect deh bagi aku lagunya dari video klip hmm. sampai apa namanya musiknya sampai liriknya dan aku udah setuju gitu. Jadi akhirnya ya rekaman gitu. Rekaman gitu ya. Nah, ini nyambung juga nih. Tadi kan eh, kamu sempat jelasin kalau lagu ini dibuat pas awal-awal pandemi, di mana kita masih
Sampai sekarang juga sebenarnya masih ketat ya, kayak untuk PSBB dulu, nggak usah ketemu banyak orang dulu. Nah, berarti pandemi tuh bikin terkendala juga ya dalam bikin lagu. Kalau kamu ngerasanya gimana nih? Kalau aku sih ngerasanya ya karena ada pandemi ini ya jadi lebih susah untuk promoin lagu aku ini. Tadinya kan mau promo Hmm. kan ya ada pandemi nggak bisa ya. Dan bahaya Bener banget. dan akhirnya ya promonya lewat live IG kayak gini guys. Dan juga Hmm. lebih susah, lebih sulit juga karena adanya pandemi ini nggak bisa meeting lebih detail dan lain-lainnya. Jadi ya Bener pasti sih, bener sih. Serba virtual ya, jadi kayak prosesnya jadi lebih panjang mungkin. Kalau banget. waktunya juga lebih makan banyak waktu gitu. Kita kita nih sebagai fansnya Claris juga pasti yang menikmati musik-musiknya Claris juga nggak sabar pengen tahu Claris kalau nyanyi langsung, pengen nonton live kayak gitu loh, virtual-virtual kayak gini. Harus pandemi padahal tadinya tuh kalau misalnya nggak pandemi gitu atau misalnya pandemi sudah kelar gitu ya mau Nah, greet gitu kan sama fans-fans aku dan iya, iya, iya. panggung gitu dan juga kayak show aja gitu dan itu kan Hmm, jatuhnya lebih spesial bagi fans-fans aku buat dengerin benar, langsung benar banget. kan beda ya rasanya dengerin langsung dan juga dengerin secara dari kayak Apple Music atau dari tempat ya kayak Hmm, beda pasti sih jadi menurut beda, aku beda banget. dari adanya pandemi dan susah untuk promo gitu. Hmm. Walaupun kamu mungkin nanti ada rencana nih ngadain konser virtual, kita nonton konser kamu juga, tapi tetap beda. Kita nggak bisa kayak interact langsung, rasain vibes-nya secara langsung tuh, nyanyi Ya bareng. Itu tuh nggak nggak bisa kita rasain kalau virtual kayak gini. Hmm. Nah, aku mau nanya nih pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang bikin lagu seperti Pelangi itu tuh beda sama lagunya Clarice yang sebelum-sebelumnya? Oke, yang bikin beda adalah lagu sebelum-sebelumnya aku ini, sebelum seperti Pelangi itu benar-benar kekanak-kanakan ya bisa dibilang karena ya tentang Hmm. juga tentang teman, sahabat gitu. Jadi ini Ah, benar-benar ah. sama aku yang menceritakan tentang jatuh cinta gitu. Oh, oke, oke. Nah, aku mau nanya nih. Tadi kan udah soal kendalanya ya, yang dialami kamu selama bikin lagu seperti Pelangi. Nah, kalau cerita unik ada nggak, Clarice? Kenapa? Kalau cerita unik yang kamu alami nih pas lagi bikin lagu seperti Pelangi, ada nggak? Oke, cerita unik. Ada sih. Jadi waktu itu di last scene, bukan last scene sih. Jadi ini last scene dari aku syuting pada saat itu dan itu udah malam gitu kan. Dan kebetulan, oh ini aku ceritain dulu. Jadi ini scene-nya tuh yang aku ngecat, aku pakai rok dan aku dikuncir dua. Nah itu bener-bener Hmm. ceritanya jadi aku kan pakai boots aku pakai rok tapi roknya itu ya benar-benar kayak rok gitu gak ada dalaman celananya gitu jadi kayak cuma rok aja jadi harus hati-hati juga kan nah pada saat itu aku pakai boots dan sedangkan aku kan sukanya bersila gini ya dan aku harus Hmm. kedua kedua arah kaki aku tuh yang sama jadi bener-bener pegel banget sampai pas aku berdiri mau stretching tuh sampai aku mau jatuh dan itu malu banget karena kayak orang pusing gitu padahal karena pegel aja kakinya sampai mati rasa kayak mau diapain ya nggak kerasa gitu karena mati rasa kakinya. Wah, itu salah satu effort ketika lagi bikin video klip ya, ternyata. Kayak pas berdiri kok sempoyongan, ini kayak nggak punya kaki gitu ya. Uh, Hmm. Nah, tapi kalau dari lagunya sendiri nih, Clarice, lirik bagian mana yang kamu paling suka? uh, Nyanyiin dong. liriknya oke Ah, sebenarnya bagian refnya ref dan juga ref akhir gitu cuman aku nyanyiin yang bagian refnya aja ya yang bagian oke. Silahkan. berganti pagi, kau tak muncul lagi. Kemana kau pergi? Aku di sini, ku masih menunggu hingga malam berlalu. Walau indahnya sebentar, seperti pelangi, ku menunggu. Itu favorite lyrics dari Seperti Pelangi bagi aku.